Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rizky Gustifar Kamri Pertama dengan NIM 19086421 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan melakukan beberapa wawancara kepada Bapak. Sebelumnya, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Febrius Aliarvianda. Saya mengajar di SMP Negeri 25 Padang sebagai guru TIK. Baiklah, saya akan langsung pada poin-poin wawancara saya. Yang pertama, bagaimana strategi Bapak dalam sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Strategi saya, yang pertama, strategi itu kita harus menentukan dulu apa perangkat yang akan kita ajarkan. Contohnya seperti RPP, silabus, lalu metode apa yang akan kita gunakan nantinya dalam proses pembelajaran, serta menentukan materi-materi yang cocok dan media pembelajaran yang cocok dan sejalan dengan materi yang akan kita ajarkan nantinya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak agar peserta didik Bapak lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk memberi semangat atau menumbuhkan semangat pada siswa sebelum memulai pembelajaran, biasanya saya melakukan pengambilan absen dulu, melakukan pembukaan dulu, seperti memberikan kuis, memberikan pertanyaan seputar materi yang akan kita lakukan atau kita jalankan, maupun materi yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Jadi kita melanjutkan materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Contohnya memberikan kuis. Nah, ketika si siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka diberikan reward seperti tepuk tangan dari teman-temannya ataupun memberikan hadiah nantinya berupa nilai ataupun selamat kepada siswanya. Nah, ketika siswa tidak bisa menjawab, maka diberikan hukuman atau punishment yang tidak memberatkan atau tidak menyulitkan siswa. Contohnya seperti memberi arahan, memberi jawaban yang benar, ataupun melemparkan pertanyaan tersebut ke teman yang lain agar si siswa yang tidak bisa menjawab, dia akan tahu apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Ataupun nantinya siswa disuruh untuk berdiri ke depan kelas dan menunjuk temannya mana yang bisa dirasa untuk menjawabnya. Apakah Bapak ada melakukan kegiatan games atau apa gitu? Ya, ada. Kuis tadi bisa bisa menjadi permainan atau games yang sangat cocok untuk siswa nantinya. Seperti ketika siswa diberikan kuis tidak bisa menjawab tadi, dia akan dilempar ke teman yang lain, atau teman yang ketika dia bisa menjawab, dia bisa melempar jawab pertanyaan kepada siswa lain, lalu diberikan pertanyaan baru. Nah, siapa siswa yang tidak bisa menjawab akan ke depan dan disuruh misalnya menyanyi atau disuruh joget atau yang lainnya. Nah, untuk siswa yang lain nanti bisa juga disuruh untuk senam mungkin, atau mengucapkan janji untuk serius dalam belajar dan sebagainya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang membuat Bapak kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Kesulitan yang ditemukan selama ini biasanya itu tuh, yang pertama karena si siswa kurang bersemangat dalam belajar. Contohnya seperti pelajaran TIK berupa yang harusnya dilakukan praktek secara langsung agar siswanya tahu dan bisa mengerjakannya juga, yang seperti itu dilakukan pada kelas biasa, bukan di labor, bukan dengan prakteknya, hanya teori. Jadi
mereka akan berpikir apa itu alatnya, contohnya seperti hardware, seperti software juga. Jadi mereka hanya membayangkan tanpa tahu kenyataannya, tanpa tahu barangnya. Maka siswa akan merasa jenuh dalam belajar. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, ketika belajar praktek, siswa tidak memungkinkan untuk belajar di labor terus-menerus, karena labor yang kita punya sekarang itu terbatas, tidak hanya untuk satu kelas saja. Karena di sini guru TIK-nya ada 4 orang, dan terkadang pelajaran TIK ini berbenturan satu sama lain, sedangkan labor yang kita punya hanya 3 begitu. Nah, seterusnya, dan lagi si siswa yang tidak bersemangat dalam belajar, biasanya itu tuh karena jam pelajaran. Ada karena jam pelajarannya siang, jadi siswa sudah mengantuk. Ada lagi siswa yang terlalu ketika belajar terlalu monoton mungkin menurutnya, jadi mereka bosan dengan materi yang tidak ada tidak menarik menurut mereka. Padahal materi tersebut kalau mereka pahami, materi tersebut sangat menyenangkan. Nah, karena itu biasanya terus siswa kesulitan dalam belajar ditemukan juga terdapat pada bahan yang akan kita berikan. Contohnya ketika materi kita tentang hardware, ketika materi kita tentang perangkat keras komputer, sedangkan perangkat keras tersebut hanya bisa dilihat pada buku literasi, bukan dilihat secara langsung. Jadi siswa di umur SMP kelas 7 sampai kelas 9 biasanya itu lebih mengutamakan, lebih senang belajar berinteraksi sambil bermain, sambil praktek, jadi dia tahu. Sedangkan untuk materinya, karena keterbatasan jam, untuk kelas 9 sendiri cuman 1 jam pelajaran sekarang. 1 jam pelajaran itu tidak memungkinkan untuk belajar selalu di labor, tidak memungkinkan untuk belajar penuh, belum lagi untuk pembukaan saja, untuk merefreshing otak mereka kembali pada pelajaran materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sudah banyak habis waktu jadinya, karena masih menggunakan kurikulum K13. Sedangkan untuk kelas 7 dan 8 sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi lebih memungkinkan waktu yang signifikan untuk belajar lebih detail. Karena waktu tersebut siswa baru mulai untuk memahami, tapi bel sudah berbunyi. Begitu. Baiklah, terima kasih Bapak sudah memberikan sedikit waktunya untuk saya wawancara ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.